Oke, sampai sejauh ini kita sudah sampai part 3 ya. Nah, lagi-lagi ini kan ceritanya si back end-nya itu belum selesai bikin API-nya gitu. Sedangkan kita sudah punya desain Figma. Nah, jadi ya apa yang harus kita lakukan kalau kasusnya seperti itu ya kita bikin aja UI-nya dulu. Dan kalau butuh data ya pakai data dummy aja teman-teman. Gitu. Nanti setelah API-nya ready, nah baru kita bikin servisnya dan kita hubungkan datanya ke dalam UI yang kita punya. Gitu. Nah, untuk user interface sekarang kita ada update ya, yaitu kita punya halaman baru. Untuk chartnya kita tidak jadi pakai yang ini ya, yang sebelumnya. Ini jadi saya delete aja. Nah, kita menggunakan desain yang ini ya. Nah, gitu. Kita menggunakan desain yang ini. Simple chartnya ada fitur clear chartnya, bisa menambahkan dan mengurangi jumlah itemnya, gitu ya. Lalu di sini juga ada subtotal, ada shippingnya, oke. Lalu ada promo code ya, ada totalnya, ada paymentnya. Lalu saya juga menambahkan halaman kategori list. Nah, yang ini. Halaman ini nanti akan dibuka ketika kita klik see all di bagian sini ya. Jadi ketika kita klik see all, nah dia akan masuk ke halaman kategori list. Nah, satu video itu sebaiknya teman-teman selesaikan dalam satu hari, oke, supaya teman-teman tidak terlalu ketinggalan. Buat teman-teman yang baru join sekarang, nggak apa-apa. Oke, cobain dulu. Misalnya em, teman-teman besok nonton yang part satu, nah teman-teman kerjain gitu. Lalu lusa teman-teman ngerjain part 2, lalu teman-teman kerjain gitu ya. Nanti teman-teman bisa kok selesai dalam waktu satu hari gitu. Di sebelah saya juga ada Angga, dia juga baru belajar Flutter juga, oke, dan dia bisa bisa kok ngikutin teman-teman gitu. Dan saran saya untuk e-commerce ini sebisa mungkin teman-teman amati dan tiru dulu, oke, jangan dimodifikasi dulu teman-teman. Oke, amati dan tiru. Jangan dimodifikasi. Supaya apa? Supaya teman-teman paham alurnya yang saya buat. Jadi harapan saya teman-teman bisa mengcopy skill yang saya punya, teman-teman copy menjadi skill teman-teman sendiri gitu ya. Nah, nanti kalau udah bisa ya bebas mau dimodifikasi, mau diimprove dan sebagainya silakan, nggak masalah. Oke. Saya geser dikit ini. Kayaknya nggak sejajar. Oke, sip. Nah, yang sudah selesai saat ini adalah halaman loginnya. Oke, kita sudah bisa login ya teman-teman dan masuk ke dashboard. Itu sudah kita selesaikan di part satu. Kita juga sudah bisa melihat product listnya seperti ini. Ya, itu sudah kita selesaikan di part 2 ya. Dan kita juga sudah bisa melihat produk detailnya ya. Seperti ini hasilnya. Oke, good. Sekarang kita lanjut ke part 3. Part 3 ini kita akan membuat halaman kategori list dan chart. Oke, kategori list dan chart. Untuk chartnya bikin UI-nya aja dulu, teman-teman. Oke, dan menggunakan data dummy, nggak apa-apa. Nanti kalau pengen diaktifkan tombol untuk mengurangi dan menjumlahkannya itu nanti memerlukan state management. Nah, mari kita kerjakan itu nanti. Kita fokus ke UI-nya dulu. Oke, yuk kita mulai. Saya ini dulu ya. Kita adjust dulu halamannya supaya lebih enak dilihat. Saya pengen geser VS Code-nya sedikit ke sini. Ya, terlalu banyak ke sini, teman-teman. Nah, kita geser ke sini. Nah, lalu kita bisa melihat halaman chartnya ya. Mana code-nya? Nah, gini ya. Ya, senyaman mungkin lah teman-teman ya. Eh, Idealnya ya seperti ini. Teman-teman bisa lihat kodenya, bisa lihat apa UI-nya di Figma dan bisa lihat halaman yang teman-teman buat ya di Flutter gitu. Sesuaikan kita bikin yang kategori list dulu ya. Nah, kita lihat dulu modulnya. By the way, teman-teman bisa lihat apa yang saya ketik di pojok kanan bawah ya. Jadi kalau nanti kecepatan, teman-teman diperlambat aja videonya dan boleh lihat apa yang saya ketik di pojok kanan bawah. Oke, karena di sini saya tidak terlalu banyak membahas basic ya, teman-teman ya. Yuk kita lihat di sini kita membutuhkan kategori list dan kita sepertinya belum punya modulnya. Mari kita buat kategori list dan satu lagi kita akan membuat halaman chat. Chatnya sudah ada ya. Chatnya sudah ada di atas. Jadi kita cuma menambahkan kategori list doang. Saya generate, tekan Alt T, lalu kita masuk ke dashboard view. Ya, kita masuk ke dashboard view ke sini. Nah,
Di situ kan ada kode see all ya, teman-teman ya. Itu bisa dilihat di di sini ya, di H5, tambahkan on tap, on press. Oke, ketika diklik kita arahkan ke kemana? Ke kategori list view ya, yang tadi kita sudah buat ya teman-teman halamannya. Kategori list view. Save. Oke. Nah, kita klik. Nah, dia masuk ke kategori list. Diklik masuk ke kategori list ya. Good. Next kita coba tampilkan kategorinya. Kita buka kategori list view-nya. Nah, di sini kita pakai data dummy aja ya, teman-teman ya. Tekan Ctrl Shift C, teman-teman ketik dummy kategoris. Nah, supaya tidak terlalu lama ya bikinnya, jadi kita pakai data dummy. Di sini ada kategori name dan ada iconnya. Oke. Nah, mari kita lihat iconnya ini berupa gambar ya. Oke. Nah, ini sebenarnya bisa foto aja sih kayaknya, tapi nggak apa-apa lah. Kita pakai icon aja. Kita balik ke view-nya. Nah, di sini saya ingin menggunakan list view builder ya. Bodinya dihapus dan diganti list builder. Save. Hasilnya seperti ini. Nah, lalu di bagian itemnya kita bikin cone image ya. Kita bikin cone image dulu, di save. Oke, kasih jarak MB12 saja. Kasih jarak 12. Oke, lalu list view-nya dikasih padding. Paddingnya 20 boleh. Nah, setelah itu kita konsumsi kategorisnya ke dalam view. Gampang. Seperti ini. Kita tangkap itemnya. Oke. Lalu kita ambil kategori name dan fotonya. Kita ambil iconnya dulu ya. Hapus konstannya, save. Nah, hasilnya seperti itu ya. Gambarnya agak kurang oke nih. Gambarnya agak kurang oke, teman-teman. Nanti kita perbaiki ya. Nanti kita perbaiki. Nah, saya pengen merefactor listnya. Oke, mari kita ganti dia jadi foto ya, teman-teman. Nah, ini saya ganti jadi foto aja iconnya. Ya, kita refresh. Kayaknya kurang cocok ya pakai ke keyword icon. Jadi saya menggunakan keyword foto aja. Nanti teman-teman yang mengikuti tutorial ini juga sama ya. Silakan diganti aja menjadi foto. Oke. Nah, setelah itu supaya tampilannya tampilannya nggak jelek-jelek banget kayak gitu, teman-teman. Nah, kita buka browser, kita cari di Unsplash. Nah, teman-teman cari tuh gambar di Unsplash ya. Kita cari misalnya pizza. Nah, cari gambarnya, di copy deh. Nih, dibuka, di copy URL. Lalu kita taruh sini. Nah, gitu ya, supaya nanti gambarnya bagus, teman-teman. Lalu ketik burger, pilih yang ini ya. Nah, wait, apa tuh tadi? Salah kayaknya. Nah, ini ya. Lalu saya cari drink. Paling bagus sih gambarnya di ini ya, di bukan paling bagus sih, yang bagus maksud saya. Yang bagus teman-teman bisa nyari di Unsplash ya. Nah, kita cari yang bagus. Ini boleh. Oke, drink. Nah, lalu ada apa itu? Fries. Kita cari ini aja ya. Nah, sip. Lalu saya masukkan lagi susu ya. 5 aja lah ya, teman-teman. Tapi 5 terlalu sedikit kayaknya. Mungkin 6 aja ya. 6 atau 8 boleh. Nah, yang gini-gini kan agak lama ya, teman-teman. Makanya itu data dummy ya sangat membantu ya, teman-teman. Chicken. Kayaknya kalau saya ketik chicken keluarnya ayam sih. Kita hapus aja chicken, kita ganti dengan juice. Keluar ayam beneran nih. Copy image address. Nah, kita pakai berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aja ya. Yang T sama yang sampai smoothie saya hapus. Lalu kita tampilkan lagi Figma, VS Code. Lalu ini, bukan. Lalu ini ya teman-teman. Nah, sudah kita ganti, kita back dulu. Kita
Kita buka lagi. Nah, sekarang gambarnya sudah jauh lebih bagus ya, teman-teman ya. Gitu. Lalu kita balik ke view lagi. Nah, di sini kita si kontainernya yang ada gambarnya kita kasih stack. Oke. Kita kasih stack, lalu kita kasih kontainer kita kasih warna hitam. Kita kasih warna hitam, set, lebar dan tingginya dibikin full aja. Lalu kita kasih opacity. Opacity-nya dibikin 0,4 aja ya. Hapus konstannya, save. Nah, lalu di kontainernya kita kasih clip anti alias. Oke, good. Setelah itu kita kasih teks. Setelah kontainer hitam ya, dikasih warna putih. Sorry, salah. Kita kasih kontainer aja, teman-teman. Kasih kontainer. Nah, kasih kontainer, kita kasih teks B20 sama teks 14. Warnanya dibikin putih. 20 sama 14 aja, nggak apa-apa. Save. Nah, sekarang kita bikin dia ke tengah. Kasih main center supaya dia ke tengah. Nah, lalu kolomnya dibungkus dengan kontainer dikasih W100. Nah, dia kan jadi ke tengah ya, teman-teman ya. Nah, ini kayaknya kita besarin aja 24, kayaknya oke. Yang ini kita bikin 16. Oke, good. Setelah itu kita lihat nih listnya. Nah, di sini kan ada 849, 8371. Itu adalah item count-nya ya, teman-teman ya. Nah, kita tambahkan float-nya 100 misalnya. Ya, 104 ganti jadi 29, 219, 133, 141 sama 160. Oke, kita back dulu, kita buka lagi supaya datanya ke update ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita tampilkan tuh kategori ini. Item, kategori ini. Yang ini yang kita tampilkan adalah item, item count. Gitu, items. Nah, jadi ya tuh. Muncul teman-teman. Kasih jarak dulu 6 aja, nggak usah terlalu jauh. Ya, 6 cukup. Nanti kalau kurang kelihatan tinggal naikin nih jadi 0,6 misalnya. Tuh, jadi lebih kelihatan ya. Kita gedein dikit jadi 28 coba. Sepertinya oke sih. Nah, kita bikin 28. Tingginya saya kecilin ya jadi 140 coba. Nah, kalau terlihat lebih better atau 120 kayaknya oke. 120 aja. Nah, jadi ya teman-teman, ini untuk kategori list. Tulisannya kalau mau diganti silahkan jadi kategoris. Tuh, selesai teman-teman. Kalau pengen ke tengah, pakai center title. Nah, dia bakal ada di tengah. Jadi ya, elevationnya kalau mau dibuang bisa juga. Elevation itu garis yang ini ya, yang kalau di upper itu garis yang ini, teman-teman. Itu bisa kita hilangin, tinggal diganti jadi 0,6. Ya, cepat sih sebenarnya bikinnya ya. Cukup cepat, teman-teman. Oke, lanjut ke halaman chart ya. Nah, kita back. Chart itu di sini ya. Kita tampilkan di sini, teman-teman. Nah, tapi sebelum itu saya pengen update menunya ya. Nah, ini kan menunya kayak semacam menu order list ya. Kita buka dulu main navigation view-nya. Nah, kita buka, kita ganti ikonnya ya. Diganti dengan chart. Nah, kita ganti dengan chart ya. Teman-teman juga jangan lupa diganti ya ikonnya supaya lebih nyambung ya. Kita ganti dengan shopping bag boleh atau yang lain ada nggak? Shopping chart juga boleh, silahkan. Nah, mau diganti itu juga boleh. Tapi saya pakai shopping basket aja ya. Kayaknya lebih oke. Sepertinya lebih oke, teman-teman. Oke. Setelah itu kita masuk ke chart view-nya, dibuka aja chart view-nya. Nah, baru kita coding yang halaman ini ya, teman-teman. Nah, di sini pakai data dummy aja dulu. Dummy product list ya, di tab save. Lalu teman-teman tambahin field quantity. Quantity-nya bebas.
Oke, tambahin quantity, semuanya tambahin ya kuantitinya. Tambahin. Di sini saya pakai 5 item aja ya. Kita hapus yang lain. Nah, kita pakai 5 item, kuantitinya kita bedain. Yang ini 3, yang ini 2, yang ini 4, yang ini 4, yang ini 1 aja. Save. Nah, kita back dulu atau hot restart dulu, teman-teman. Kita hot restart dulu. Lalu balik ke view. Ya, halaman chart. Kayak elevationnya dibikin 0 boleh. Nah, ini kalau nggak pengen dikit-dikit ngerubah, teman-teman bisa ngerubah di tema sih sebenarnya ya. Boleh ngerubah di tema. Kalau pengen ngerubah di temanya, bisa kayak gini. Nah, elevationnya dibikin 0 aja di sini. Tuh, jadi defaultnya dia nggak ada elevation. Bisa seperti itu ya. Jadi bebas mau ngerubah dari temanya boleh, dari sananya juga boleh ya, di-upload langsung silakan teman-teman. Nah, kalau pengen dari temanya, teman-teman buka nih file theme.dart, ada di share theme.dart gitu. Gampang ya. Begitu juga dengan center title nih. Kalau pengen dibikin defaultnya ke tengah, nah teman-teman bisa bikin kayak gini. Tuh ya, jadi defaultnya ke tengah. Gitu. Perbedaannya apa? Kita ubah di tema. Nah, perbedaannya kita nanti kalau bikin scaffold lagi, kita nggak perlu ngatur lagi center title-nya. Gitu. Sama elevation nggak perlu kita atur lagi. Kalau kita atur di tema. Idealnya memang di tema aja sih ngerubahnya. Gitu, gengs. Oke, kita masuk lagi ke chart view-nya. Ya, ya di sini kita kita tulis HS dulu ya. HS ya. H5 aja. Tulis items, hapus konstannya. Tulis subtitle, clear chart. Alright. Oke, paddingnya tambahin ya jadi 20. Kita bikin H6. Ya, H6 aja kayaknya kayaknya oke ya, teman-teman. Kita pakai H6 aja. Lalu kita bikin, nah itu bisa pakai row ya. Saya pakai row aja ya teman-teman ya. Kita bikin row, kita kasih children. Nah, row-nya itu berisi 1, 2, 3 ya, 3 kolom ya. Jadi saya bikin cone image dulu satu. Lalu saya kasih jangan kasih jarak dulu teman-teman. Kita bikin kolom, cone image ya. Jadi stepnya gini, bikin row, bikin cone image, bikin kolom lagi, lalu bikin apa ya? Bikin kolom lagi juga boleh. Kolomnya ada 2 ya. Nah, bisa kayak gini. Bisa juga bikin kolom aja, di save. Nah, lalu kolom yang di tengah teman-teman bungkus dengan expanded. Oke, setelah itu kita lihat, oh nggak muncul apa-apa di sini. Saya coba kita hot restart dulu ya. Oh, karena lebarnya, iya, karena lebarnya jadi dia nggak muncul apa-apa teman-teman. Nanti lebarnya kita kasih dulu 160, nggak apa-apa. Nanti kita adjust lagi ya. Kita sesuaikan. Nah, jadi bikin cone image, kasih lebar, bikin kolom dibungkus dengan expanded, lalu bikin kolom lagi. Oke. Nah, setelah itu sesuaikan gambarnya. Saya pakai 64 aja. Ya, kita pakai 64 terlalu kecil. Kita ganti 72. Oke. Nah, sebelum roll kita kasih jarak ya supaya tidak terlalu rapat ya, karena terlalu rapat itu. Nah, sip. Nah, lalu di kolomnya dikasih cross start dulu. Lalu teman-teman ketik teks B16. Good. Teks B16. Lalu ketik teks 14. Lalu ketik row. Lalu ketik teks B16. Iya, 16 saja. Lalu ketik SP12, SP12 ya, SP12. Lalu ketik teks 16. Nah, tapi enggak bold ya. Jadi 16 yang satu yang bold, yang satu enggak. Kita save dulu ya supaya kebayang hasilnya seperti apa. Nah, ini sampai saat ini hasilnya seperti ini. Ini kalau teman-teman lihat agak rapat ya. Nah, supaya nggak terlalu rapat, teman-teman kasih jarak di sini 12 tuh. Antara si expanded sama cone image ya, container with image.
Kalau terlalu jauh dibikin aja jadi 6. Gitu. Mudah lah ya. Nah, ini kalau pengen ke atas itu pakai apa ya? Pakai center, main start, pakai apa ya? Main start? Enggak sih, enggak pakai main start ya. Kalau pengen ke atas itu teman-teman row-nya nih. Row-nya dikasih cross start kalau nggak salah ya. Ya, row-nya dikasih cross start ya. Supaya si teksnya itu ikut ke atas ya. Tuh, saya kasih cross start. Nah, dia jadi ke atas teman-teman. Mudah ya. Gitu, kita lihat lagi. Nah, sebelum ke bawah, sebelum ke icon, atau iconnya mau dibuat dulu boleh. Kalau pengen dibuat sekarang berarti setelah row ya. Setelah row, teman-teman bikin row lagi. Oke. Bikin icon. Iconnya kebalik ya, by the way. Tombol plusnya itu biasanya di kanan ya. Nah, jadi kalau mau diperbaikin boleh. Saya pakai MDI, add box, plus box. Nah, saya pakai icon plus box aja. Saya gedein ya jadi 32 boleh. Iya, terlalu besar. Kayaknya terlalu besar. 28 aja, teman-teman. Nah, kita pakai 28, lalu kita bikin lagi. Nah, iconnya saya balik ya, plusnya di kanan ya. Ini pakai minus box. Oke, lalu kita kasih teks B16 di antaranya. Tulis 0, lalu kita kasih padding. Atau kasih kontainer juga bisa. Kontainer, lalu teman-teman kasih lebar juga bisa ya. Atau mau pakai padding aja bisa juga sih. Ada beberapa cara ya untuk membuat dia tuh ada jaraknya kiri sama kanan. Bisa pakai size box juga, bisa pakai padding, bisa pakai margin. Waduh, ada banyak sekali caranya, teman-teman. Nah, kalau nggak pengen pakai padding bisa juga. Teman-teman berarti pakainya SW12 di sini. Nah, itu juga bisa ya. Itu juga bekerja kok. Gitu. Tapi di sini saya pakainya padding aja ya. Nah, kita pakai padding aja. Gambarnya kita gedein. Ya, gambarnya kita gedein nih. Jadi 96 coba. Nah, kita pakai 96 aja gambarnya. Good. Nah, lalu di row yang utama ya, yang ini kita lihat ini gambar, ini bagian teksnya nih yang expanded. Nah, di kolom yang ini yang ketiga ya, di children yang ketiga, yang keempat malah ya. Karena ada size box sini, kita bikin circle icon di tab. Nah, untuk menambahkan icon ya. Nah, ini ada backgroundnya sebenarnya, tapi nggak kelihatan karena backgroundnya kita bikin putih. Coba saya kasih abu-abu tipis ya, 300. Nah, dia bakal lebih kelihatan teman-teman. Gitu. Ini kita bikin abu-abu juga. Saya bikin abu-abu 900 saja ya. Oke, kita kecilin dikit, dikit, dikit aja. LD 18 saja. SZ 18, LD 18 sama SZ 18. Iconnya bakal lebih kecil. Lalu kita copy. Nah ini untuk bikin icon yang dilihat ini itu ada banyak cara ya teman-teman. Bisa juga di sini langsung pakai kolom. Nah, bisa juga di bawahnya pakai row. Nah, tapi saya di sini coba pakai kolom ya. Nah, kita bikin delete. Oke, lalu kita kasih spacer bisa nggak? Kayaknya spacer nggak bisa deh. Ya, nggak bisa ya pakai spacer. Nah, di sini nggak bisa pakai spacer nih. Nah, solusinya bisa pakai spacer nggak bisa. Coba pakai main cross axis coba main space ya. Main space between ya. Main space between nggak bisa. Pakai cross start, cross end coba. Pakai cross end nggak bisa ya. Nah, ini karena si parentnya itu dia kayak apa ya? Kayak memiliki tinggi gitu sih guys. Nah, nggak memiliki tinggi ya teman-teman. Jadi nggak bisa pakai spacer, pakai expanded juga nggak bisa. Bisa pakai spacer. Nah, bisa aja pakai spacer. Kalau pengen pakai spacer, supaya dia ke bawah ya si delete-nya. Nah, itu syaratnya teman-teman di bagian parent-nya, di bagian row-nya ya, sini ya. Ya, di bagian row-nya dibungkus dengan kontainer dan dikasih tinggi. Nah, itu syaratnya tuh kalau pengen pakai spacer. Nah, dia bakal bekerja gitu. Tapi kalau nggak pengen pakai spacer bisa juga teman-teman kasih jarak aja di sini nih. Mana tadi? Nah, ini kasih jarak aja nih 100 misalnya.
50 misalnya. Nah, itu juga bisa aja teman-teman ya. Nah, itu juga bisa aja. Tapi kali ini saya pakai sebesar aja ya. Gitu caranya. Ya, teman-teman. Kita lihat lagi si icon ini saya pengen bikin di push ke bawah ya supaya dia letaknya di bawah. Nah, caranya dikasih spacer juga. Nah, tapi diingat syaratnya ya teman-teman bagian peronnya itu, peron widgetnya itu dibungkus dengan 96. Ini kalau saya kasih warna di bagian kontainer yang berwarna merah. Nah, itu teman-teman kasih tinggi ya. Biasanya saya kasih tinggi sama dengan ukuran gambar sih. Gitu. Kecuali ya kita pengen ada paddingnya ya harus disesuaikan sih ukuran tingginya ya. Gitu. Kita lihat lagi harganya kayaknya dikecilin dikit ya. Harganya yang teks-teks ini nih. Coba dibikin 14. Nah, kayaknya kurang. Kayaknya kurang. Ya udah 16 aja teman-teman. Oke. Next kita lihat di sini di data produknya kan sudah kita buat tadi ya. Nah, sekarang kita tampilkan teman-teman di sini. Oke. Nah, sebelum kita tampilkan kita konversi dulu nih si kontainer yang ukurannya 96 ini atau yang berwarna merah ini. Kita konversi ke list view horizontal. Oke, list view vertikal, sorry. Tekan Alt Shift V. Nah, dia akan dikonversi menjadi sebuah list view horizontal. Kalau saya save, hasilnya kayak gini. Tuh ya. Terlalu, terlalu rapat, kalian kasih margin sini. MB12. Nah, gitu ya. Tinggal dikasih margin kalau terlalu rapat. Nah, dan kalau pengen dia itu apa ya namanya ya. Nah, pakai kayak gini boleh, tapi kalau nggak pengen pakai string wrap, pengen dibungkus dengan expanded juga bisa. Nah, tapi kalau pengen dibungkus dengan expanded, single chartnya dibuang dulu nih yang atas nih. Tekan Ctrl Shift Alt R. Nah, kita buang Ctrl Shift Alt R, kita buang single chartnya, nah baru bisa dibungkus dengan expanded. Nah, itu juga bisa ya. Nah, silakan teman-teman yang mau dicapai itu seperti apa user interface-nya ya. Flip node-nya saya hapus. Oke, saya bikin kayak gini. Lalu kita konsumsi ya list yang kita punya si produk. Kita ketik CL products blank. Kita ambil itemnya. Mudah ya. Baca list doang kok. Dari sebuah list kita tampilkan ke dalam list view. Datanya ada foto, product name, price, product name, kategori, quantity. Ya, kita tampilkan aja di sini. Item, foto. Hapus konstannya, save. Oke, nah tampil ya. Lalu ini kita ganti jadi product name. Tidak sulit. Teman-teman kalau terbiasa bikin kayak gini cepet banget sih. Nggak nyampe 15 menit ya. 10 menit, 5 menit bahkan mungkin bisa teman-teman. Kategori. Nah, ini saya isi dengan price ya. Oke, nah ini karena kita nggak ada diskonnya, mau dipakai atau enggak nih? Kalau mau dipakai, kita belum ada diskonnya nih. Iya, coba kita lihat ya. Oh, ada diskon price, oke. Berarti yang kiri diskon price ya. Yang ini diskon price. Save. Nah, yang kanan itu, ini jaraknya kita rapetin ya. Kita pakai 6 aja deh, jangan terlalu jauh. Good. Nah, yang satu bold, yang satu enggak. Kalau mau dikecilin boleh juga sih. Tuh, kalau mau dikecilin dia terlihat oke juga kok. Saya pakai 12. Nah, harga aslinya misalnya 33, harga diskonnya jadi 18. Gitu. Antara product name dan ini dan kategori, kategorinya saya kecilin jadi 12. Nah, saya pengen kasih jarak. Saya pakai SH4 aja coba. Kita pakai SH4, yang ini juga kita kasih SH4 ya, supaya dia ada jarak. Gitu. Oke, kalau pengen pakai dolar bisa tinggal kasih dolar aja di sini. Gampang teman-teman. Tuh, kasih dolar. Selesai ya tuh. Beres. Oke, good. Sampai sini sudah bagus banget ya teman-teman. Kuantitinya kalau mau ditampilin juga bisa di sini. Jangan lupa kuantitinya itu kan number ya. Jadi harus dibungkus di dalam sebuah string. Hasilnya kayak gini. Tuh, mudah ya. Lanjut teman-teman, kita lihat lagi bagian mana yang belum beres. Oke, di bagian bawah ya. Nah, sebelum ke bagian bawah saya pengen ke payment dulu. Nah, itu seperti biasa kita akan bikin di bottom navigation bar ya, teman-teman. Nah,
Kita bikin button navigation bar. Saya pakai Q action button aja ya. Labelnya adalah payment. Nah, kita gunakan reusable widget yang kita punya ya, payment. Kalau terlalu tinggi, nah ini bisa dikecilin nih. Ini kecilin aja ya teman-teman, kayaknya terlalu tinggi deh. Saya pakai 46 aja ukuran tinggi si tombol paymentnya. Kita sesuaikan ya. Kita pakai ukuran 46 aja. 46 sepertinya oke. Paddingnya coba. Paddingnya 12 coba. Nah, paddingnya kayaknya 12 aja ya. 12 lebih oke teman-teman. Silakan teman-teman sesuaikan ya. Tinggal diklik aja, klik klik kontrol lalu klik kiri, lalu sesuaikan tuh. Paddingnya dibikin 12, tingginya dibikin 46. Gitu. Cukup mudah. Lanjut ke bagian sini, teman-teman. Nah, gimana bikinnya? Ini sih basically cuma sebuah row doang ya. Sebuah row yang ini pakai tiga children, yang ini 4 children, yang ini 4 children, yang ini 2 children. Seperti itu. Oke, bisa juga pakai tabel sih sebenarnya ya. Bisa pakai tabel. Ada banyak cara nih. Bisa pakai tabel, bisa pakai row juga. Tapi di sini saya pengen pakai row aja. Kita coba pakai row ya. Key action buttonnya dibungkus dengan wrap. Seperti ini. Save. Oke. Nah, lalu teman-teman bikin row. Tapi sebelum itu coba kita lihat. Oke, bikin row aja langsung. Bikin row. Bikin teks 14. Teks 14. Teks 4, teks 12. Teks 10 boleh. Teks 10 aja. Kecilan deh. Teks 10 aja. Oke. Save. Teks 14, 14, 10 ya. 14, 14, 10. Oke. Teksnya dibungkus dengan expanded semua. Oke. Nah, yang terakhir dikasih spacer. Jangan. Jangan. Yang terakhir kita isi dengan kontainer aja deh. Saya isi dengan kontainer aja. Karena di situ nanti ada icon. Jadi saya isi dengan icon. Isi dengan apa ya? Bingung juga sih. Coba kita isi dengan chevron dulu ya. Chevron. Chevron. Right. Nah, kita isi dengan icon. Icon chevron right. Cuman nggak kelihatan. Coba saya hapus dulu ya. Ini ada iconnya ya teman-teman ya. Cuman nggak kelihatan. Gimana supaya dia kelihatan? Nah, itu ada iconnya ya. Tapi kehalangan ini. Kehalangan di bug view ya. Jadi ya tuh apa? Ntar kelihatan kok teman-teman. Coba ya. Nah, gini. Ya, kita bikin 3. Lalu kita kita kasih padding ya. Row-nya. Saya pakai padding 8, 12 saja paddingnya. Samain dengan button. Oke. Lalu paddingnya pakai simetrik aja kali. Saya pakai simetrik aja ya paddingnya. Kita bikin horizontal 12. Nah, kita pakai simetrik horizontal 12. Yang ini ganti chevron right. Good. Ya, bikin gini dulu. Oke. Nah, setelah bikin kayak gini baru kita enak nih bikin yang lainnya, teman-teman. Nah, gitu. Kita coba ya. Kita coba. Nah, ini boleh boleh dikopas jadi 4 juga boleh, teman-teman ya. Kita kopasnya jadi 4. Kalau dikopas jadi 4 berarti jadi kayak gini ya. Jadi 2. Nah, tapi kan kita pengen ada jaraknya ya. Makanya sebelum kita copy, setelah paddingnya kita kasih jarak misalnya 8. Nah, jadi dia terlihat tidak terlalu mepet, teman-teman. Atau mau diganti 12 juga boleh. Salah ya? Oh, sorry, sorry. Saya lagi di sebuah wrap ya. Nggak bisa pakai sized box nih. Berarti solusinya saya bikin kolom dulu. Kolomnya saya bungkus dengan kontainer, saya kasih W100. Good. Nah, baru kita tempel kode yang tadi kita copy. Nah, kita kita kasih jarak 8. Baru kita tempel lagi kodenya. Gitu. Saya kasih lagi jarak 8. Saya tempel lagi kodenya. Saya kasih jarak lagi 8. Saya tempel lagi kodenya. Oke, itu sampai 4 ya. Jadi pastikan si paddingnya ini ada di dalam kolom.
Nih, ada dalam kolom ini. Oke, gitu. Setelah itu ya kita isi nih. Ini kita isi dengan sub total. Ya kita pakai data dummy nggak apa-apa. 590,00 misalnya. Yang ini nilainya adalah 3 item. Save. Nah, gitu. Kurang besar kayaknya. 12 aja apa ya? Ya, saya pakai 12 aja deh. Kita update ya, teman-teman. Jadi pakai 12. Oke. Nah, gitu. Lalu kita lanjut ke padding yang kedua ya. Padding yang pertama udah sudah kita edit. Kita lanjut ke padding kedua, isinya adalah shipping. Kita isi dengan misalnya ini JNE Express gitu ya. Nah, tulis tuh 8, kebalik kayaknya itu. 8 sampai 7 days. 7 sampai 8 kali maksudnya. Kita bikin 7 sampai 8 days. Oke. Lalu kita bikin lagi yang promo code di bawah. Voucher aja. Saya ganti voucher aja nih teksnya. Voucher. Vouchernya Angga 19. Nah, ini tulisannya 50% off save. Nah, gitu. Terakhir adalah apa tuh? Terakhir adalah total. Kita tulis total, kita masukkan angkanya. 260,04 pakai dolar. Kita bikin bold dan kita gedein ya. Pakai 16. Tuh, jadinya kayak gini. Nah, jadinya kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, ini terlalu besar ya? 14 aja deh. Iya, kayaknya 14 aja teman-teman. Nah, pertanyaannya gimana nih kabar si si yang nggak kepake nih si teksnya dan ikonnya. Nah, itu bisa kita buang ya teman-teman. Bisa kita buang dan kita ganti. Yang terakhir itu bisa kita ganti dengan spacer ya. Kita ganti aja dengan spacer. Yang terakhir. Oke, nah tapi kalau diganti spacer harus dua ya, sepertinya spacernya. Eh, nggak bisa. Sebentar, sebentar. Saya paham sih kenapa nggak bisa ya. Nah, karena spacernya itu harus di sini, diganti dengan spacer. Dan icon ini nih harus dihilangin gitu. Masalahnya kalau saya hilangin, nah dia tuh pasti ngegeser ke kanan teman-teman. Nah, jadi saya harus kasih sesuatu ya yang memiliki ukuran sama dengan iconnya. Boleh boleh diganti kontainer, bisa kita kasih lebar 24. Nah, kayak gini bisa teman-teman. Kita lihat. Nah, bisa ya. Jadi yang bagian yang mau dikosongin iconnya diganti aja menjadi 24. Kita scroll ke atas ke bagian subtotal. Nah, ini pun sama, iconnya diganti dengan sebuah kontainer dengan ukuran 24 gitu. Kalau kita nggak pengen pakai. Kita lihat lagi teman-teman. Oke, saya masih belum puas nih dengan yang ini ya. Ini masih kepotong nih. Solusinya seperti apa? Solusinya kita batasi tingginya nih, lebarnya, lebar si yang 3 item ini nih. Expandednya kita ganti dengan kontainer, tapi memiliki lebar teman-teman. Oke, kenapa itu nge-freeze? Oke, nah jadi si teks yang ada 3 items ini, 3 items ini, kita ganti dengan sebuah kontainer yang memiliki lebar, misalnya 100. Nah, jadi dia tuh bakal ngegeser ke kanan teman-teman. Atau model lebih kecilin lagi boleh juga nih, 80 misalnya. Bang, nggak kelihatan, kasih aja warna merah. Tuh ya, oh ternyata masih terlalu lebar. Kita kecilin lagi jadi 40. Terlalu kecil, kita bikin jadi 60. Gitu ya, triknya ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kita atur juga si kontainer yang lain nih, yang expanded ya. Expanded yang ketiga, kita ganti jadi kontainer, kita atur lebarnya menjadi 60. Expanded 3, kita ganti jadi kontainer, kita atur lebarnya jadi 60. Gitu. Yang ini juga sama nih. Ini kasih kontainer, spesialnya diganti ya. Nah, diganti dengan kontainer yang lebarnya 60 supaya dia sejajar. Karena kalau nggak saya kasih spesial dia nggak sejajar teman-teman. Gitu ceritanya.
Oke, kita lihat lagi. Nah, ini pun kalau pengen digeser ya kita kita apa ya? Jangan pakai expanded nih subtotalnya. Nah, yang subtotal ini kalau pengen dibikin agak rapat ke kiri lagi, kita ganti dengan container juga. Tapi kita kasih lebar, misalnya 60. Saya kasih warna ya. Nah, kalau nggak cukup 60, tambahin lagi teman-teman jadi 80 misalnya. Gitu ya. Warnanya dibuang kalau nggak kepake. Nah, kita ganti nih expanded pertama di tiap children-nya menjadi 80. Ini juga sama nih. Nah, hasilnya kayak gini ya. Gitu, gengs, hasilnya. Mantap ya. Cukup mudah. Kita lihat lagi apa yang kurang dari chartnya. Sepertinya sih cukup ya, teman-teman. Oke, itu untuk chartnya. Nah, untuk logic state manajemennya juga nggak sulit sebenarnya. Itu cuman di seperti bikin counter aja sih, teman-teman. Tapi saya tidak mau bikin itu sekarang. Oke, mari kita fokus ke UI-nya. Oke, lagi-lagi di sini kita coba bikin aplikasi dengan waktu yang terbatas tapi tetap efisien ya, teman-teman ya. Nah, jadi karena yang baru tersedia hanyalah si UI-nya, ya udah kita bikin UI-nya dulu. Butuh data kita pakai data dummy. Seperti itu. Oke. Kita lihat hasilnya untuk hari ini. Oke, untuk target hari ini ya. Nanti Angga juga berarti target hari ini itu ya, enggak ya? Jadi kita bikin kategori list view. Oke, yang ini. Nah, lalu kita nanti Angga setelah bikin kategori list view, bikin yang chart. Nah, yang ini ya. Kalau bisa beres satu hari. Oke. Saya rasa teman-teman yang sudah terbiasa bisa kok beres 2 jam, 3 jam cukup sih teman-teman. Seperti itu. So silakan teman-teman dicoba part 3-nya. Ya, yang baru join jangan langsung ke part 3, coba kerjain part 1 dulu. Misalnya besok part 1, lusa part 2, lusanya lagi part 3. Gitu ya, teman-teman. Jadi satu video dikerjakan dalam satu hari. Silakan kalau pengen diskusi boleh di grup ya, teman-teman. Karena di grup itu ya uh, ada teman-teman juga yang lagi coba bikin aplikasi full stack dengan Flutter. So, silakan kalau pengen diskusi boleh di grupnya ya. Oke, thank you.